Para pemain keturunan Indonesia mulai dilirik oleh sejumlah klub-klub kenamaan di Liga Inggris. Mereka kini menginvasi sepak bola negeri Ratu Elizabeth dengan banyaknya pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Inggris. Hal itu juga ditandai dengan pengusaha Indonesia yang mulai berinvestasi di sepak bola Inggris sampai dengan memberikan sponsorship juga. Cetak Gol coba merangkum Indonesia yang mulai menginvasi sepak bola Inggris sebagai berikut. Punya darah keturunan berkualitas yang tersebar luas. Indonesia punya darah keturunan berkualitas yang tersebar luas di berbagai penjuru dunia. Mayoritas dari mereka memilih untuk meniti karir di liga-liga top Eropa termasuk Liga Inggris. Elkan Bagot menjadi bukti jika pemain keturunan Indonesia punya kualitas grade A. Pemain bertinggi 196 cm ini sudah berpengalaman menjajal kerasnya sepak bola Inggris. Dirinya merupakan salah satu pemain asli jebolan Akademi Ipswich Town. Bagot mulai dipromosikan ke tim utama di bulan Juli 2023 dan sudah memainkan 7 pertandingan. Kieran McKenna selaku pelatih di Ipswich pernah memuji kualitas Elkan Bagot. McKenna mengatakan kalau sang defender telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. McKenna sangat menghargai jasa Bagot yang dianggap punya potensi besar. Oleh sebab itu, pelatih asal Irlandia Utara ini menyekolahkan Bagot ke Bristol Rovers. Bersama skuad The Pirates, Bagot mendapatkan jam terbang yang cukup tinggi. Pemain kelahiran Bangkok ini sudah memainkan 11 pertandingan di kompetisi divisi ketiga Liga Inggris. Di pertandingan menghadapi Cheltenham, Bagot bahkan mampu menyumbangkan 1 gol. Bristol Rovers akhirnya membawa pulang 3 poin usai menang dengan skor 1-3. Matt Taylor langsung memberikan pujian setinggi langit kepada Elkan Bagot. Pelatih Bristol Rovers ini mengatakan sang defender merupakan pemain penting di lini belakang skuad The Pirates. Taylor menyebut kalau Elkan Bagot telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Pelatih asal Inggris ini mengaku rindu dengan kemampuan Bagot saat dirinya menderita cedera betis. Gak cuma Bagot, Justin Hubner juga berhasil menembus kerasnya persaingan di Liga Inggris. Dirinya menjadi andalan Wolverhampton U21 di bawah asuhan Jamie Collins. Bahkan nama Hubner sempat didaftarkan di pertandingan Premier League saat melawat ke markas Arsenal. Akan tetapi sang pemain terpaksa dipinjamkan ke Cerezo Osaka hingga akhir tahun 2024. Manajemen Wolverhampton berharap kalau Hubner bisa mendapatkan pengalaman di negeri Sakura. Berpeluang bakal bertarung di Liga Inggris. Kualitas pemain timnas Indonesia mulai diapresiasi banyak klub di Liga Inggris. Beberapa punggawa skuad Garuda berpeluang bakal bertarung merasakan kerasnya kompetisi Premier League. Justin Hubner diprediksi bakal bisa dipromosikan ke tim senior Wolves setelah masa peminjamannya berakhir. Di awal Maret kemarin, namanya bahkan kembali masuk ke dalam tim senior Wolverhampton. Dengan begitu, Justin Hubner bakal berpotensi bertarung dengan Elkan Bagot. Pemain 21 tahun itu kembali ke Ipswich Town yang diperkirakan bakal promosi ke Premier League. Klub yang berjuluk The Tractor Boys ini menduduki puncak klasemen sementara Championship. Ipswich Town unggul 1 angka dari Leicester City yang membuntuti di peringkat kedua. Apalagi FA mengizinkan setiap klub untuk mendaftarkan maksimal 25 pemain. Namun 8 pemain harus berstatus sebagai home ground atau yang terdaftar di bawah naungan FA. Syaratnya pemain tersebut harus berkarir di Liga Inggris sebelum berusia 21 tahun. Justin Hubner dan Elkan Bagot telah dianggap memenuhi syarat tersebut. Keduanya mulai menjajal Liga Inggris sejak masih berusia rata-rata 16 tahun. Justin Hubner diketahui sudah membela Wolverhampton Junior sejak direkrut pada tahun 2020 dari Den Bosch. Dirinya sudah menyandang status sebagai pemain home ground di awal musim kemarin. Saat ini Wolverhampton tengah menjalani performa yang lumayan bagus di kompetisi Premier League. Mereka hampir dipastikan gak akan terdegradasi ke Championship musim depan. Pasalnya perolehan poin mereka cukup jauh dari Luton Town. Klub yang berjuluk The Hatters ini menduduki peringkat ke-18 dengan baru meraih 25 poin. Artinya Wolverhampton unggul 18 angka dari Luton Town yang saat ini memperoleh 43 poin. Mengikuti sistem Premier League. PSSI selaku federasi juga dikabarkan akan mengembangkan kompetisi Liga 1.
Erick Thohir disebut-sebut bakal mengambil contoh Liga Inggris untuk bisa berkembang. Erick Thohir berharap Indonesia bakal kecipratan banyak keuntungan. Dirinya ingin menjadikan dunia perwasitan Indonesia jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Hal itu disampaikan oleh Erick Thohir saat melakukan podcast bersama Skor Indonesia. Dalam podcast tersebut, Erick Thohir menyebut Indonesia juga bakal bekerja sama dengan Jepang. Pak Erick mengaku sudah merogoh kocek yang cukup besar untuk melakukan kerjasama ini. Kerjasama tersebut disinyalir karena desakan netizen yang sebelumnya menagih janji Erick Thohir. Mereka mendesak pria kelahiran Jakarta itu untuk bisa menerapkan VAR. Namun hingga saat ini sistem tersebut masih belum juga bisa berjalan. Menurut Pak Erick, sepak bola Indonesia harus memperbaiki sistem wasit terlebih dahulu. Hal itu bertujuan agar VAR nantinya bisa maksimal saat digunakan. Pendapat Erick Thohir juga senada dengan apa yang diucapkan oleh Stefano Cugurateko. Pelatih Bali United ini meminta PSSI untuk nggak terburu-buru untuk memasang VAR. Menurutnya, sistem tersebut baru bisa berjalan apabila wasit sudah diberikan bekal pengetahuan. Dia bilang memberikan pengalaman kepada wasit jauh lebih penting daripada menjalankan VAR. Pengusaha Indonesia yang mulai berinvestasi di Inggris. Kompetisi di Inggris juga merupakan salah satu ladang berbisnis bagi pengusaha tersohor. Enggak terkecuali bagi pengusaha tanah air yang ingin mengembangkan bisnisnya. Saat ini Oxford United dimiliki oleh pengusaha Indonesia yakni Erick Thohir dan Anindya Bakri. Menteri BUMN ini sudah mengakuisisi Oxford sejak tahun 2022 yang lalu. Erick Thohir berambisi untuk membawa Oxford dikenal banyak orang termasuk masyarakat Indonesia. Tujuan awalnya yakni membawa skuad The Yellow bisa naik kasta ke Championship. Harapan Pak Erick bisa saja terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya Oxford saat ini masih dalam jalur promosi dengan menempati peringkat ke-6. Mereka berpeluang naik kasta lewat jalur playoff promosi. Selain itu, langkah yang sama juga dilakukan oleh Santini Group. Perusahaan milik Lukito Wanadi ini sudah mengakuisisi saham minoritas klub kasta ketiga yakni Tranmere Rovers sejak 2019. Namun hingga kini belum diketahui detail kesepakatan dari kedua belah pihak. Di samping itu, Santini Group juga punya misi untuk memperkenalkan produk lokal ke luar negeri. Salah satu langkahnya dengan menggandeng Mills sebagai aparel jersey utama mereka. Kerjasama ini diketahui sudah berlangsung sejak 2021 yang lalu. Lee Jae-kyung Hao atau Ahau mengaku sangat senang bisa menjadi partner dari Tranmere Rovers. Dia bilang langkah ini semakin membuat citra produk lokal meningkat di mata dunia. Pemain Liga Inggris yang punya keturunan Indonesia. Tim nasional Indonesia berpeluang mendapatkan darah keturunan yang bermain di Inggris. Jairul Riedewald yang bermain di Crystal Palace punya darah Ambon dari leluhur ibunya. Gelandang berusia 27 tahun itu sudah membela skuad elang sejak tahun 2017. Crystal Palace memboyong Riedewald dari Ajax Amsterdam senilai 9 juta euro. Bersama skuad elang, Riedewald sudah bermain 92 laga dengan koleksi 3 gol dan 3 assist. Riedewald bahkan sudah memberikan kode ingin segera dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Dia berani menolak timnas Suriname demi menunggu panggilan dari skuad Garuda. Namun peluang naturalisasi dari Riedewald sempat dikomentari negatif oleh sebagian netizen tanah air. Alasannya karena karir sang pemain dianggap sudah menurun drastis. Riedewald baru tampil sebanyak 5 kali di kompetisi Liga Inggris musim ini. Meskipun begitu, nggak sedikit pula yang mendukung naturalisasi ex-pemain Ajax Amsterdam ini. Riedewald punya pengalaman luar biasa yang bisa berguna untuk skuad Garuda. Berikutnya ada Miljan Manhoef yang memiliki darah Indonesia dari keluarga ibunya. Pemain berusia 22 tahun ini sekarang membela Stoke City di divisi Championship. Manhoef berhasil menjadi ujung tombak andalan di lini serang Stoke City. Dia sudah bermain sebanyak 11 pertandingan dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Peluang Manhoef untuk membela timnas Indonesia juga masih terbuka lebar. Pasalnya, sang pemain masih belum pernah tampil untuk tim senior Belanda. Ex-pemain dari Vitesse ini hanya pernah membela timnas Belanda kelompok umur. Selain itu, Sintayong juga sangat menyukai gaya bermain dari Manhoef. Coach Sintayong ingin sang pemain menjadi ujung tombak mematikan di lini depan skuad Garuda.
Namun Sintayong nampaknya masih harus menunggu lebih lama lagi. Manhoef kabarnya masih ingin menunggu panggilan dari tim senior Belanda. Selain kedua pemain itu, masih ada Pascal Struijk yang juga bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini punya darah Indonesia yang berasal dari keluarga sang ayah. Struijk sebelumnya pernah beberapa kali memperkuat timnas Belanda kelompok umur. Sang pemain juga selalu menjadi andalan Leeds United sejak direkrut pada 2018. Marcelo Bielsa selaku pelatih veteran bahkan pernah memuji talenta dari Struijk. Bielsa menyebut pemain kelahiran Deurne ini sangat berbakat memainkan banyak posisi. Rafael Struijk bisa menjadi gelandang bertahan meskipun berposisi asli sebagai bek tengah. Dia bahkan tampil luar biasa di musim 2022-2023 hingga nyaris dipanggil timnas Belanda. Struijk juga hampir dibawa oleh Louis van Gaal di gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Alhasil peluang sang pemain untuk memperkuat skuad Garuda juga masih terbuka lebar. Struijk bakal menjadi amunisi berkualitas untuk lini belakang timnas Indonesia jika berhasil dinaturalisasi. Diejek media rival Malaysia. Cara Indonesia menaturalisasi pemain yang berkarir di Liga Inggris disorot oleh negara jiran Malaysia. Seperti diketahui, skuad Harimau Malaya sangat kental akan pemain keturunan Inggris. Saat ini, timnas Malaysia dihuni oleh beberapa pemain keturunan Inggris. Salah satunya adalah Lavere Corbinong yang merupakan pemain kelahiran London. Dirinya mulai menjalani debut bersama Malaysia di tahun 2019 yang lalu. Berikutnya ada Daniel Ting yang baru saja mendapatkan paspor kewarganegaraan Malaysia di tahun 2023. Tradisi ini seakan sudah mengakar untuk timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya kembali membidik sejumlah pemain keturunan Inggris untuk bisa dinaturalisasi. FAM menyebut kalau Josh Brownhill tengah digoda untuk bisa berseragam kuning hitam. Pemain 28 tahun ini punya darah keturunan Malaysia yang berasal dari keluarga ibunya. Nggak cuma itu, Malaysia juga membidik Ferdy Druif yang saat ini memperkuat PEC Zwolle. Pemain keturunan Belanda ini menjadi bomber andalan dengan catatan 15 pertandingan. Druif juga tampil lumayan tajam dengan mampu mencetak 5 gol. Anehnya, pemain berusia 26 tahun ini justru mengejek timnas Indonesia asuhan Sintayong. Dia mengatakan skuad Garuda mulai terlihat panik mendengar kabar naturalisasi Malaysia. Druif menganggap kalau naturalisasi skuad Harimau Malaya jauh lebih baik ketimbang Indonesia, sebab mayoritas dari mereka merupakan pemain dengan kualitas grade A. Itulah ulasan kehebatan Indonesia yang menginvasi Liga Inggris. Bagaimana pendapatmu? Apakah pemain Indonesia bisa mendominasi sejumlah kompetisi di Liga Inggris? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.